2022, 2021, ataupun yang 2023. Nah, hari ini kami datang untuk bertemu dengan maksud tujuan bahwa ada surat dari BKPP dalam rangka untuk melaksanakan tes seleksi untuk P3K. Nah, surat yang dikeluarkan oleh BKPP itu, di sini kami menganggap bahwa ini sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kami tenaga teko yang sudah diberhentikan sekian tahun. Karena kalau kita lihat bahwa hasil rapat dari Komisi 2 BKN dan Menpan itu banyak sekali keputusan-keputusan yang disimpulkan di dalam itu, sehingga terjadilah bahwa surat yang dikeluarkan oleh BKPP ini, di sini saya langsung kepada poin yang menyangkut dengan tenaga honorer yang sudah masuk dalam pangkalan database, tetapi di sini disampaikan bahwa yang masih aktif bekerja. Nah, ini menjadi suatu kewalan bagi kami, bahwa kami tenaga kontrak ini, bahwa kami yang sudah diberhentikan, ya kita tahu bahwa kami berhenti ini juga bukan karena kemauan sendiri, tetapi mungkin karena kalau kita lihat sedikit ada tanda kutip bahwa mungkin ada politik di dalam ataupun dengan kaitannya dengan anggaran, sehingga kami ini dirumahkan sementara. Oleh karena itu, kehadiran kami hari ini kami coba untuk mensinkronkan antara surat yang dikeluarkan oleh BKP dengan surat terakhir dari BKN. Di sini agak sedikit tidak sinkron, bahwa yang dikeluarkan oleh BKP di sini menyatakan bahwa yang masih aktif bekerja, sedangkan yang kita terima dari BKN itu per tanggal 27 September tahun 2024, di sini disampaikan bahwa cukup tenaga kontrak yang masuk dalam pangkalan database BKN saja. Tidak ada lagi kalimat atau tidak ada lagi satu yang menyatakan harus poin yang menyatakan masih aktif bekerja. Nah, ini menjadi kendala kami tenaga kontrak yang sudah dikeluarkan. Memang kita kemarin kami sudah coba untuk beberapa teman coba untuk mendaftar, tetapi memang kita kendala di surat rekomendasi yang harus dikeluarkan oleh pimpinan unit, yaitu yang pertama surat masih aktif bekerja dan surat pengalaman bekerja. Nah, itu kita sudah coba masuk di aplikasi, memang kami tidak bisa masuk kalau kita tidak memperoleh dua surat itu dari pimpinan unit masing-masing. Nah, ini kendala kami. Nah, tapi kita tahu bahwa programnya pemerintah pusat bahwa ingin menghabiskan tenaga-tenaga kontrak yang ada. Oleh karena itu, disarankan kepada semua tenaga kontrak harus mendaftar. Harus mendaftar sehingga persoalan 1000 lebih tenaga kontrak yang sudah tidak bekerja itu persoalannya selesai. Tetapi kalau kita dihadapkan oleh surat yang dikeluarkan oleh BKPP, maka kita di Kabupaten Belu ini, teman-teman yang sudah berhenti ini tidak akan bisa mendaftar. Nah, ini persoalan. Nah, oleh karena itu hari ini kami, teman-teman semua perwakilan tenaga kontrak ini datang ke hadapan Bapak Ibu anggota DPR, mohon untuk sekiranya kami dibantu. Mengingat bahwa waktu pendaftaran kita itu sangat mepet sampai dengan tanggal 20. Nah, server akan dikunci sampai dengan tanggal 20. Sedangkan kita di sini masih berproses. Kami sendiri belum bisa mendapatkan surat rekomendasi. Nah, perlu disampaikan juga bahwa kita sudah ambil langkah. Kami kemarin sudah coba untuk bertemu dengan Bapak PLT. Kemarin ada beberapa teman, tetapi solusinya bahwa mereka masih coba untuk berkoordinasi dengan BKN. Nah, kami berpikir bahwa ketika kita berkoordinasi, nah ini waktu jalan terus. Nah, waktu kapan kami akan mendapatkan hasil yang kira-kira bisa memberikan kesempatan bagi kami yang sudah di luar ini bisa mendaftar. Sedangkan waktu kita hanya sampai dengan tanggal 20. Nah, kami juga belum mendapatkan hasil koordinasi antara BKPP dan BKN terkait pertemuan kami dengan Pak PLT kemarin. Bahwa Pak PLT menyarankan untuk BKPP berkoordinasi dengan BKN untuk mencarikan solusi dari dua surat ini. Nah, rujukan yang mau dipakai seperti apa? Tetapi kembali lagi bahwa persoalan ini harus diselesaikan. Tenaga teko yang ada di seluruh Indonesia itu harus diselesaikan. Kalau dibatasi dengan persyaratan, maka saya pikir bahwa persoalannya tidak akan selesai. Kemudian, ada hal berikut lagi bahwa
teman-teman yang sementara ini mengabdi, yang mungkin karena seperti tadi tanda kutip dari tahun 2023-2024 itu sangat mudah untuk mendaftar karena mereka masih dalam lingkup pemerintah yang masih bekerja. Nah, sangat-sangat tidak adil apabila mereka mengabdi 1-2 tahun itu diterima, sedangkan teman-teman yang ada ini sudah belasan tahun dan itu tidak bisa diakomodir. Nah, ini soal. Nah, ini mohon kita berpikir bersama, dicarikan solusi. Karena mereka yang sementara ini mengabdi, tentunya mereka mendapatkan surat masih aktif bekerja dan surat pengalaman bekerja. Nah, bagaimana dengan kami-kami yang sudah diberhentikan dengan notabene seperti tadi bahwa dengan kondisi mungkin waktu itu COVID atau kondisi anggaran yang tidak sesuai atau dengan mungkin kasus politik dan lain-lain. Nah, ini mau seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan. Nah, kami berharap bahwa hari ini Bapak Ibu anggota DPR bisa membantu kami dan bisa mencarikan solusi. Nah, solusinya seperti apa? Nah, kami kembalikan kembali ke Bapak Ibu anggota DPR. Mungkin dari saya seperti itu, nanti teman-teman yang lain kalau ada yang mau sampaikan atau ada yang kurang, saya silakan kalau ada yang mau sampaikan. Saya kira ini perlu diskusi kenapa teman-teman DPR nanti, kemudian baru kita tentukan bersama apa langkah yang harus kita ambil. Mungkin sedikit saya dapat minta tambahan informasinya terkait itu, apakah ada seperti minimal berapa tahun mengabdi, ada tidak ketentuan? 2 tahun. Untuk di sini untuk tenaga non ASN yang masih aktif bekerja itu paling sedikit itu 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Itu yang masih aktif bekerja 2 tahun secara terus-menerus itu dalam surat yang dikeluarkan oleh BKPP. Sedangkan berdasarkan surat dari BKN itu hanya disampaikan saja bahwa tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN, terus tenaga non ASN yang aktif bekerja, hanya itu saja, tidak ada disampaikan soal lamanya mengabdi. Nah, kemudian informasi lagi satu yang kita dapat Pak, bahwa ada beberapa teman yang sementara ini mengabdi yang aktif itu sudah coba mendaftar, tapi mereka menggunakan SK dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Kenapa begitu? Karena SK di tahun 2023 itu sangat tidak masuk akal karena banyak mereka yang SK-nya putus-putus. Ada yang 3 bulan berhenti, kemudian masuk lagi. Seperti oleh karena itu mereka lebih banyak menggunakan SK 2020, 2021, 2022. Nah, kalau SK itu yang dipakai, maka kami pun ikut masuk di dalam karena kami ada yang keluar di tahun 2022, otomatis kami termasuk dalam lingkup itu yang masih bekerja pada saat itu. Nah, sekarang konsepnya bahwa yang masih aktif bekerja itu di tahun yang mana? Apa yang tahun 2023-2024 ataukah masih aktif bekerja pada saat kemarin database ini kita input. Nah, ini juga harus kita pikirkan bersama karena informasi ini kami juga belum bisa buktikan, tetapi kami dengar seperti itu ada beberapa kawan yang sudah mendaftar tetapi menggunakan SK 2020, 2021 dan 2022. Faktanya mereka SK 2023. Sedangkan mereka juga masih bekerja, tapi mereka tidak menggunakan SK 2023 karena SK 2023 itu sesuai persyaratan itu memang SK itu ada yang putus-putus 3 bulan, tidak full 1 tahun. Mungkin saya tambah juga. Baik, terima kasih. Silakan Pak Sipro. Baik, terima kasih. Persoalan teko ini memang hal klasik yang memang dari sejak awal pemerintahan ini kita ribut sampai dengan hari ini. Bertemunya di finishingnya itu saat orang mau diangkat menjadi P3K. Memang kalau persyaratan yang disampaikan tadi tidak terputus-putus, maka semua teko ini tidak layak untuk yang sampai dengan kontrak sekarang ini tidak layak untuk mengikuti tes P3K. Karena sampai dengan teko kemarin itu putus 1 bulan baru lanjut, 2 bulan lanjut. Artinya itu terputus-putus. Bahasa tidak terputus itu artinya dia berkelanjutan sampai dengan saat ini. Teko tahun ini pun putus kemarin. Kita di sekretariat saja putus sampai 2 bulan atau 3 bulan baru disambung.
Artinya dia sempat putus. Nah, ini yang harus diluruskan sehingga bisa mendapat keadilan yang sama dengan teman-teman yang adik-adik yang sudah diberhentikan terlebih dulu tahun 2022 yang menjadi konflik yang luar biasa saya anggap. Jadi saran saya Pak Ketua, kalau bisa panggil saja BKD untuk kita luruskan, karena ini kita semua ini dalam persiapan dalam persiapan kontestasi politik, tahun politik. Saya tidak mau menyinggung hal ini berkaitan dengan politik. Saya lebih menyinggung hal ini berkaitan dengan kemanusiaan dan hak orang dan masa depan orang. Siapapun dia. Jadi tidak boleh menghambat orang punya nasib, orang punya hak, orang punya masa depan untuk kehidupan kelanjutan yang bersangkutan. Terlepas daripada politik. Mungkin kita yang ada dalam sini ini punya hubungan, punya kekerabatan, punya segala macam terhadap mereka yang ada ini. Ataupun mereka yang sekarang diperlakukan secara tidak sesuai dengan regulasi, diikutsertakan. Tapi sebenarnya regulasi tidak memungkinkan, karena ketika SK itu berhenti maka dia dikatakan terputus-putus. Demikian Pak Ketua, saran saya hadirkan saja pemerintah untuk kita luruskan sehingga kita tidak saling konfrontir, perbedaan di media massa dalam tahun politik, saling menjatuhkan antara satu dan lain. Karena kalau kita saling berbeda dalam ruangan ini maka akan terjadi silang pendapat yang panas. Saya kira itu supaya tidak terjadi silang pendapat, panggil saja pemerintah, datang dia menjelaskan. Kita minta sisi keadilan, minta regulasi yang benar, mana yang dipakai. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih. Hari ini maksudnya. Ya, hari ini.